Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 dengan beranggotakan Mufti Hilmi, saya sendiri Rahmat Hidayat, dan Haidar Akbar Al-Fatah dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang tuna laras. Selamat menyaksikan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Padoil dari kelas 6B PJKR. Oke, langsung. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang tuna laras. Apa itu tuna laras? Jadi, istilah tuna laras itu berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tuna laras itu berarti anak yang bertingkah laku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1991 disebutkan bahwa tuna laras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan anak nakal. Faktor penyebab anak tuna laras yaitu ada 4. Yang pertama itu faktor biologi, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan atau faktor sekolah, yang terakhir 4 faktor budaya. Yang ketiga, klasifikasi anak tuna laras. Jadi klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan, anak tuna laras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Dan yang beresiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autis. Ada persamaan pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang digolongkan tuna laras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja, anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik sosial. Yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima masyarakat dan biasanya melanggar norma-norma seperti norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, ataupun rumah tangga. Yang kedua adalah perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif. Contohnya misalkan tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu kehidupan orang lain, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak. Selanjutnya yaitu karakteristik emosional. Yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah, seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sensitif atau perasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Akbar Al-Fatah dari PJKR 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari model-model pendekatan tuna laras. Yang pertama itu ada model biogenetik, yang kedua ada model behavioral yaitu tingkah laku, yang ketiga ada model psikodinamika, yang keempat ada model ekologis. Nah, yang saya akan jelaskan pertama yaitu ada model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan ini perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungannya. Dan selanjutnya itu ada model behavioral, yaitu tingkah laku. Model ini
berasumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk bertahun dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan. Dan penanganannya tidak hanya ditunjukkan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Yang selanjutnya itu ada model psikodinamika. Nah, model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses pengembangan kepribadian. Dan cara mengatasinya yaitu diadakan pengajaran psikoedukasional. Apa itu psikoedukasional? Psikoedukasional yaitu menggabungkan usaha dalam membantu anak untuk mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Dan model yang terakhir yaitu ada model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antar individu dengan lingkungannya. Dan teknik pendekatannya diantaranya seperti perawatan obat, modifikasi perilaku, strategi psikodinamika, dan strategi ekologi. Selanjutnya itu ada kebutuhan pendidikan tunalaras. Nah, pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifikan usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler. Sehingga apabila anak itu tidak mengalami perbaikan dari usaha bimbingan dan penyuluhan dari kelas khusus, maka mereka dikirim ke sekolah luar biasa atau SLB bagian tunalaras. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan adalah milik kami dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.